punya tenaga dalam hilang, yang punya ilmu sakti-sakti habis, ya. Yang punya ilmu kebal, kalau dulu kepanasan mesti cari lawan, kalau tidak lawan ya panas dia, tidak bisa dulu di rumahnya, cari siapa lagi yang kacau ini, rumah lagi yang kacau. Oke, hanya dengan menelan satu kali. Lanjut, apa yang terjadi sesudah menelan? Saya sudah melewati ini, apa yang terjadi? Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Tadi ternyata banyak sekali yang meminum airnya. Ya. Banyak sekali meminum airnya. Dan kalau sudah minum airnya, rata-rata tangannya seperti ini. Kafir, musyrik, munafik, bikin tangannya. Lupa ini, lupa. Hukum dia, pancung dia. Dia munafik, bikin terus tangannya ini. Padahal dia mau masuk surga ini di depannya, mau masuk neraka, bukan urusannya. Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau ini masuk neraka, masalah besar. Ya. Kalau orang itu masuk neraka, kecil bagi saya. Tidak ketemu juga di akhirat. Dan kalau ini dia masuk neraka, itu yang lebih banyak meminum airnya. Sedikit sekali yang tidak minum, sedikit, ya. Yang tidak minum itulah golongannya tentara Talut. Mereka berhasil menyeberang sungai. Ketika berhasil menyeberang sungai, mereka berkata, pada hari ini kami tidak mampu melawan tentara Jalut. Apa maksudnya itu? Akhirnya dia menyerah. Saya tidak mampu melawan tentara Jalut. Apa tentara Jalut? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau sudah mengatakan saya tidak mampu melawan hawa nafsu, tentara Jalut, datang pertolongan Tuhan. Tapi kalau masih mampu melawan, kata Tuhan, maju-maju muka dulu. Sampai nak menyerang. Ya dia mampu itu lawan hawa nafsu semua. Kalau yang minum air sungai itu pasti katakan, kenapa ini orang-orang diperintah menjalankan sholat, dilarang mencuri, dilarang berzina, oh masih kerja, bodoh sekali ini orang-orang. Padahal dia juga tidak mampu, kebetulan dia lagi enak-enak perasaannya itu begitu. Ini orang-orang korupsi diharamkan, masih juga korupsi. Dibilang dia di depannya, depan ada yang lihat ini, korupsi juga. Kenapa itu? Karena minum air sungai. Ya kan? Dia akan melihat orang lain itu tidak mampu menjalankan perintah Allah, selalu melanggar larangan Allah. Padahal dirinya seperti itu juga. Tapi kalau sudah menyeberang sungai, sudah lewat ke sana, akhirnya menyatakan diri tidak berdaya. Ternyata saya tidak mampu melawan hawa nafsu. Ketika tidak mampu melawan hawa nafsu, maka datang pertolongan Tuhan. Ketahuilah hawa nafsu itu sangat kuat. Ya. Kenapa hawa nafsu sangat kuat? Kenapa hawa nafsu kuat sekali? Dari mana datangnya hawa nafsu? Dari diri yang satu, apa ini? Nafsun wahidah, nafsu. Diri yang satu, nafsu. Muncul pasangannya, namanya Hawa. Gabungan dari keduanya ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu adalah diri yang satu dan pasangannya. Lawan mini. Ya. Kalian tidak mengerti. Kenapa hawa nafsu kuat sekali serangannya pada diri kita? Karena dia langsung dari sononya, langsung dari sumbernya. Dia yang punya.
kita, diberikanlah tes keluar dulu aku baru muncul pasangannya. Dari sini muncul hijab pertama. Dari mana hijab? Dari Hawa. Ya, cahaya. Cahaya inilah yang menghijab aku sehingga tidak mampu melihat Tuhan. Jadi karena Hawa inilah yang menjadikan aku turun ke sini ke dunia. Karena apa ini? Karena Hawa. Tetangga mengatakan manusia itu turun ke dunia karena dosa nenek moyangnya. Dosa bersama kita ini, dosa estafet. Dosa nenek moyang kita, dosa orang tua kita. Orang tua kita ada kenapa? Karena dosa orang tuanya. Sampai kepada dosa Adam dan Hawa. Menjadikan manusia terbaik seperti itu. Adam dan Hawa. Ini bahasa yang Adam. Nafs. Ini Hawa nafsu. Jadi ini yang membentuk jasad. Hawa nafs ini yang membentuk jasad. Lalu aku masuk ke dalam jasad. Aku masuk dalam kekuatan hawa nafsu. Aku lemah di situ. Bertambah umurku, mulai menyatu dengan tubuh, saya sudah merasakan kekuatan. Tapi saya tidak sadar bahwa itu kekuatan hawa nafsu. Ya, kekuatan hawa nafsu. Nanti sudah datang pertolongan Allah, baru bisa dilawan. Ya, hawa nafsu bisa dilawan. Untuk bisa datang pertolongan Allah, nyatakan aku tidak berdaya, tidak mampu melawan antara jalur. Di mana pernyataan itu? Keluar dari sini, pindah ke sana dengan cara menelan. Kalau di sini, ini apa? Kalau jagung begini, jagung begitu masih di penjara begitu terus nanti bisa baru panen pikiran yang dulu mana. Jadi hawa nafsu dilawan dengan cara pertolongan Tuhan didapatkan melalui pindah kampung ya, jadi dari rumah, keluar dari anak-anak, masuk ke dalam daerah pertengkaran, perselisihan, peperangan, kemudian keluar dari situ, hijrah dan peperangan, pindah dari daerah konflik, jangan tinggal terus itu, jangan tinggal di sana Palestina, keluar dari situ, ada konflik masuk ke, ya dikunci dengan sebuah sungai, kemudian nyebrang dengan cara menyelam. Jadi urutannya tarik nafas, baru kancing, baru habiskan nafas, ucapkan gerakan baca, mulai takbir situ. Allahu Akbar. Ya, habiskan nafas, baru menyelam. Ya, sudah menyelam, mau naik ke atas, tunggu lagi nabi yang lain. Ya. Ini baru sampai Nabi Daud. Seluruh nabi-nabi membawa misinya Muhammad. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang diajarkan sholat 5 kali sehari semalam dengan tekniknya ya. Kenapa baru muncul seperti ini? Kenapa tidak dari dulu? Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku. Yang kita lihat dengan ra'aitumuni usolli, yang kita lihat dengan mata. Tapi kalau kita perhatikan, bukan ra'aitumuni tapi unzur, perhatikan itu orang sholat. Di zamannya Nabi kalau orang sholat, kalau ruku, kalau sujud, ada orang sholat di padang pasir, umatnya Nabi sholat di padang pasir, sujud lama sekali sampai burung bertengger di punggungnya. Ada burung bertengger, dia kira batu. Kenapa lama sekali? Doanya singkat. Subhanallah wa bihamdi 3 kali lah.
Subhanallah bihamdi. Habis. Kenapa lama sekali? Apa tambah-tambah kapan doanya? Tidak boleh tambah-tambah. Dilarang tambah-tambah doanya. Kenapa lama sekali sujudnya? Ada apa di sini? Nah, itu baru memperhatikan. Kalau hanya sekedar lihat, ya lihat saja. Oh, begitu paling gerakannya nih. Oh, begitu paling gerakannya. Bisa jatuh kapan dipercepat? Ya, sudah. Mulai patuk-patuk. Mulai seperti burung mematuk ya. Mulai di baku lomba cepat. Tadi salat asar sebegitu ya, tidak sampai 2 menit, 4 rakaat tidak sampai 2 menit. Wah, luar biasa. Baku lomba salat. Pengetahuan salat, baca kitabmu, dirikan salat. Pengetahuan salat ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan seperti ini? Dia mengajarkannya kepada orang-orang yang memasuki kamarnya Rasulullah secara khusus. Dia masuk ke dalam kamarnya Rasulullah secara khusus. Tidak diajarkan secara umum, tidak umum. Kenapa? Karena dia tidak menyangkut syariat barang nyata. Ini menyangkut hakikat apa yang ada di dalam. Ya. Kalau salat seperti yang dicontohkan oleh Nabi, gerakannya tidak pernah berubah, seperti itu, tidak ada perubahan. Tapi dalam sholat ini tidak ada yang namanya rahasia. Kenapa? Kelihatan semua. Ada rahasianya sholat. Rahasianya sholat ketika kita kerja, tidak ada orang lain yang tahu. Ya. Seperti ini Pak, kalau kita mau takbir, kita tarik nafas, mengancing, angkat sumbi, baru takbir. Allahu Akbar. Kira orang perhatikan, angkat sumbi kita. Mana bisa kita bilang dia angkat sumbi? Namanya rahasia sholat. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Apakah saya curang atau tidak, Tuhan yang tahu. Ya. Orang lain tidak bisa tahu. Kalau yang sudah ini ya sudah kelihatan, tidak rahasia lagi. Sujud, doanya sudah ditahu. Oke. Lanjut tadi masih ada. 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, Ya. mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ketika melawan tentara Jalut, ya, kalau pergi melawan tentara Jalut, doa apa yang dia minta? Limpahkan kepadaku kesabaran. Limpahkan kepadaku kesabaran. Kenapa diminta kesabaran? Karena yang dia lewati sekarang lautan hikmah, lautan hakikat. Lautan hakikat. Hakikat itu tidak selamanya seiring dengan syariat. Kadang-kadang bertentangan, bahkan sangat bertentangan. Ketika Musa mengikuti Khadir, waduh, bagaimana ceritanya ini? Kita dilarang untuk anak kecil lagi dari bunuh. Perahu dibocorkan di tengah laut, sampai ditenggelam. Kalau begitu, kalau masuk air di laut, protes itu Musa. Jadi akan berlanjut dengan cerita Musa dengan Khadir. Ingat-ingat saja ini ceritanya Daud ini menyeberang sungai. Dari situ mohon dilimpahkan kesabaran. Kenapa dilimpahkan kesabaran? Surat 18 ayat 68. 18:68. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu tidak tahu? Bahasanya ya. Bagaimana kamu bisa sabar akan sesuatu sedangkan kamu tidak tahu tentang sesuatu itu? Berarti nilai kesabaran sangat tergantung pada pengetahuan. Makanya diajarkan baca kitabmu, dirikan sholat. Baca kitabmu untuk mendapatkan pengetahuan. Ya.
Pengetahuan itulah yang menjadikan sifat-sifat kesabaran dalam diri kita. Mohon limpahkan kesabaran, kokohkan pendirian kami untuk melawan ya orang-orang kafir yang ada di sini ya, orang-orang kafir yang ada pada diri kita, kekafiran diri sendiri ya. Bukan melawan orang-orang, melawan diri sendiri, melawan tentara jalan yang penuh dengan harta, tahta dan wanita. Baik. Ayat 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Seandainya Tuhan tidak melindungi, tidak menjaga seorang manusia terhadap manusia yang lain, maka rusaklah bumi ini. Seandainya Allah tidak jaga, kenapa bisa? Namanya manusia ingin melakukan pertumpahan darah, ingin berkelahi, ya. Manusia itu berkelahi. Seandainya bukan Allah yang jaga, habis semua ini, berkelahi semua kita di sini. Ya. Jadi seandainya terjadinya kedamaian yang ada pada diri kita ini adalah karena dia, karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Kalau tidak, bertengkar. Jadi kalau kita memperhatikan orang-orang yang sering bertengkar, itu tandanya sangat jauh dari rahmatnya Allah. Kalau ada rahmatnya Allah, menjadikan mereka damai. Pada peperangan yang berperang adalah Talut melawan Jalut. Perhatikan, ini rumus ya. Yang berperang Talut melawan Jalut. Yang membunuh Jalut siapa? Nabi Daud yang bunuh Jalut, Nabi Daud yang diangkat jadi raja. Kenapa bisa tadi ya? Ya. Yang berperang Talut dengan Jalut, yang membunuh Jalut Nabi Daud. Siapa yang menghancurkan patungnya? Siapa yang menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud? Patung yang paling besar. Patung yang paling besar, Bang. Lama-lama ini namanya Ibrahim. Berperang antara Imam Mahdi melawan Dajjal. Ya, Dajjal melawan Imam Mahdi. Siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Nabi Isa yang datang. Ini yang berperang, Nabi Isa yang datang membunuh Dajjal. Ini yang berperang, Daud yang membunuh Talut. Kenapa ini? Terjadi pada dirinya sendiri, dirinya Daud sendiri. Dajjal dengan Imam Mahdi, di mana tempatnya? Pada diri kita sendiri. Bisa siapa? Hakikat diri. Hakikat itu yang membunuh, itu kepalsuan. Yang mau dicari hakikat itu di mana? Ya. Baik. Jadi Nabi Daud yang ditugaskan sebagai khalifah Allah yang mampu memimpin atau mengendalikan seluruh alat-alat pada dirinya, ya, sehingga alat-alat ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah, berserah diri secara total. Inilah harta yang paling dicintai. Harta inilah yang harus diserahkan kepada Allah. Jadikan alat-alat ini sebagai alat-alatnya Allah. Itulah tugas kita sebagai khalifah. Makanya ketika aku mau diturunkan ke dalam jasad ini, di sini disuruh berjanji dulu. Disuruh berjanji. Apakah aku ini Tuhanmu? Dia katakan betul, itu Tuhanku. Untuk apa dalam perjanjian? Supaya di akhirat nanti jangan ada yang protes, ya. Tidak pernah bisa disuruh berjanji. Nah,
172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami dengar terhadap ini. Ya, supaya di akhirat nanti kamu tidak mengatakan, saya ini tidak pernah berjanji. Sekarang sudah diingatkan, kita sudah pernah berjanji bahwa aku adalah hamba. Ya, intinya di situ aku adalah hamba. Hamba itu kalau bekerja tidak butuh dibayar. Ya, hamba budak. Hamba itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh tuannya. Budak. Kalau kita bekerja mengharapkan pembayaran dari tuannya, mengharapkan dari upah, bukan budak namanya, bukan hamba. Saya lakukan ini. Kenapa kita lakukan itu? Supaya saya mendapatkan pahala dari Allah. Saya bersedekah, saya berinfak, supaya mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Karena siapa yang beri pinjaman dan mengharapkan ganti yang lebih baik, itu dimaksud dengan riba. Itu riba yang asli. Kalau riba yang palsu ya riba yang orang perdebatkan di bank, itu riba apa tidak? Silakan berdebat, tidak ada urusan dengan itu. Riba yang asli itu ketika kita melakukan sesuatu, memberi pinjaman dengan harapan supaya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kenapa kita mengharap diganti yang lebih baik? Karena kita merasa memiliki ini apa yang kita punya. Ingat, kalau kita memiliki apa yang kita punya, pertanggungjawabannya sangat berat. Ya, pertanggungjawabannya berat. Tapi kalau kita serahkan semua kepadanya, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Ya, tidak perlu hisab. Kalau sudah dikasih semua, itu yang dihisab, itu yang ya baku hitung-hitung, yang hitung-hitungan. Kerja mengharapkan pahala, melakukan perbuatan dosa karena ya takut berdosa, tinggalkan perbuatan dosa, takut berdosa. Seorang yang beriman tidak lagi berhitung-hitung tentang dosa atau surat 72 ayat 13. Perhatikan orang yang beriman. Maunya orang beriman seperti apa? Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ya, orang yang beriman kepada Tuhan tidak perlu takut bertambah dosanya, tidak perlu takut berkurang pahalanya. Itu orang yang beriman. Orang beriman itu tidak hitung-hitungan. Saya kerjakan ini pahalanya sekian. Kalau saya lakukan di sholat di rumah pahalanya 1. Kalau sholat di masjid pahalanya 27. Sholat di Masjid Nabawi 1000. Sholat di Baitullah 100.000. Bilangkan, yo hitung semua pahalamu. Di banyak akhirat hitung semua pahalamu, timbang dengan 1 biji mata. Pahala yang berarti dinilainya 1 biji mata dibanding pahalamu. Betapa pemberiannya Allah lebih berharga. Seandainya dia kasih pincang kakimu tidak bisa ke masjid, dia kasih putar matamu setengah matinya jalan. Ya, kasih nasumbat saja di sini. Kalau nasumbat di sini tidak bisa bergerak, masuk. Tidak bisa. Oh susah nih kan sumbatan gitu. Siapa yang atur ini peredaran oksigen dalam tubuh kita? Siapa yang atur? Ya? Gampangnya ini kalau dia mau sesumbat saya sedikit. Ini merasa kayak kuat sekali. Padahal Tuhan kalau dia mau
di dalam tubuh kita ini siapa yang tahu ususnya masih bagus atau tidak. Siapa tahu paru-parunya sudah banyak bocor, jantung sudah, kita tidak tahu di dalam ini rusaknya seperti apa. Sewaktu-waktu langsung tinggi seberat, habis masa pakainya, terlambat bersedekah. Lakukan memang sekarang, kelebihan yang ada pada kita dimanfaatkan di jalan Allah, itu yang menjadikan kita bertobat kepadanya. Nabi Daud mengajarkan teknik menelan, ya, Nabi Lut mengajarkan teknik memancing, kemudian nafas ini diajarkan melalui tekniknya Sulaiman, ya, Sulaiman yang menguasai angin. Kita lihat dulu tentang hubungan Daud dengan Sulaiman. Kita baca ulang surah 34 ayat 10. 34 ayat 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Perhatikan kata-kata melunakkan besi. Nabi Daud diberi kemampuan melunakkan besi. Al-Hadid. Al-Hadid itu anzalna hadid diturunkan. Besi itu diturunkan dari langit. Besi ini bukan yang produk dari bumi, tapi dia diturunkan dari langit. Apa gunanya besi? Ayat 11. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku mau melihat apa yang kamu kerjakan. Ukur baju besi. Ukur baju besi. Bikin jadi rapi, bajunya jadi rapi. Jangan ada yang bocor. Bajunya jangan ada bocor. Bajunya itu seperti pakaiannya. Pernah lihat pakaiannya manusia planet? Orang yang pergi ke bulan, ke Pluto, lengkap semua. Tidak ada satu lubang pun yang bisa menjadikan udara bisa keluar. Kenapa mesti dibikin baju seperti ini? Apa hubungannya dengan perintah kerjakan kebaikan? Dengan selalu mengerjakan kebaikan itu menjadikan baju besi ini tersusun dengan baik, tersusun dengan rapi tanpa cacat. Dengan mengerjakan kebaikan. Apa perlunya baju besi? Karena Sulaiman bertugas mengisi baju besi dengan cairan. Ya, ini mesti dikasih baju. Ya, perlu baju. Perlu baju ya. Bajunya seperti ini dari besi. Lalu datang Sulaiman mengisi baju ini dengan cairan tembaga. Sulaiman tugasnya mengisi baju besi dengan cairan tembaga. Ketika cairan tembaga itu sudah utuh, sudah penuh di dalam baju besi ini, baju besinya dibuka. Ya, ketika baju besinya dibuka, apa yang nampak? Sinar keemasan. Siapa yang sudah pernah baca bukunya? Sinar keemasan dan 1001 wasiat terakhir. Ya, paham? Apa itu isi cairan tembaga? Cairan tembaga itu apa? Isinya di dalam itu sinar keemasan, berkuning-kuningan seperti tembaga. Tidak pun seperti tembaga, tidak juga seperti emas. Sinar keemasan bercahaya. Kuncinya laksanakan kewajiban. Ya, kerjakan kebaikan supaya baju besi ini tidak ada yang bocor, sehingga ketika diisi cairan tembaga dan baju besinya dibuka, cairan tembaga sempurna, tidak ada yang cacat. Paham atau tidak?
Surah apa ini? Surah apa Cairan Tembaga? Surat 67 ayat 3 dan 4. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Apa maksudnya 7 langit berlapis? Yang dimaksud 7 lapis bumi adalah jasadnya. Yang dimaksud 7 lapis langit adalah jiwanya. Yang menciptakan 7 lapis berarti kita disuruh perhatikan jiwa. 7 lapis langit. Lanjut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Perhatikan ini, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang. Ini sangat seimbang, ini tidak ada cacatnya. Ini sangat pas, tidak miring-miring. Lanjut. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dia perintahkan lagi, lihat lagi. Meskipun kita sudah lihat ini sudah sempurna, sudah tidak ada cacatnya, perhatikan lagi. Lihat sekali lagi. Lanjut. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu. Ya, ulangi sekali lagi dan ulangi lagi. Perhatikan itu. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Kita melihatnya ke sana, penglihatan itu akan kembali. Berarti yang saya lihat di sana itu adalah diriku sendiri. Ini rumusnya mencari guru yang sejati, ya, guru yang sejati. Meskipun seorang yang baunya sangat harum, ya, berpakaian sorban serba putih, jenggotnya sangat panjang, mirip Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol, lihat wajahnya. Perhatikan sekali lagi dan sekali lagi. Kalau tidak serupa dengan ini, dia adalah setan. Ajarannya bagus, Tas. Ajaran apa ajarannya? Dia suruh kita sholat, dia suruh kita puasa, naik haji. Luar biasa ini. Apalagi ada ilmu nakasi, Ustaz. Ada ilmu nakasi. Mau menakasikan ini. Nanti kita bahas ilmunya halal dan malu. Memisahkan antara al-mar'i wa zawji. Dia pikir hebat, padahal ilmunya ifrit. Seandainya datang seperti itu, baru dia suruh, hai, kamu diwajibkan bunuh 10 orang anak kecil. Setan ini, langsung ketahuan. Oh, ini setan ini. Tapi kalau perintahnya luar biasa bagusnya, wah, jaga sholatnya, ya, hormati orang tua, oh, bagus sekali perintahnya. Ujung-ujungnya ada satu yang menjadikan kita musyrik. Ketika kita musyrik, seluruh amalan ibadah yang lain akan terhapus. Meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, bayar zakat, naik haji, semua itu tidak ada nilainya hanya karena musyrik di hadapan Allah. Jadi perintahnya bagus, tapi ujungnya musyrik. Surat 39 ayat 65. 39 ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus semua amalanmu. Bagusnya tadi perintahnya, ya, sholat ki, puasa ki, ya, rajin-rajin tolong orang. Ujung-ujungnya musyrik. Kalau sudah musyrik, ya, biar sholat bagaimana, tidak ada pahalanya. Terhapus semua amalannya. Ustaz, tapi dia mengaku Muhammad. Katanya Muhammad itu tidak bisa diserupakan oleh iblis. Oh, dia mengaku Muhammad. Iya. Dia bilang ustaz yang lain, kalau dia sudah mengaku Muhammad, pasti Muhammad itu ustaz yang lain. Coba kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang Muhammad? Surat 2 ayat 146.
Surat 2 ayat 146. Orang-orang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang yang diberi Taurat dan Injil diberi Alkitab, bahasa yang situ. Apa itu Alkitab? Apa Alkitab? Dalam kurung itu Taurat dan Injil, itu yang bikin kabur dalam kurungnya ini. Alkitab itu adalah amanah yang kita terima. Disusun kita punya kitab seperti ini bentuknya, tidak ada samanya. Silakan cari seluruh dunia. Catat memang siapa-siapa anak-anak yang melahir besok, siapa tahu ada yang mirip wajahnya. Tidak ada yang mirip, ya. Stok wajahnya Allah sangat banyak. Untuk inilah kitab. Dengan kitab inilah orang-orang diberi Alkitab mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Orang yang mengenal Muhammad itu seperti mengenal anaknya. Meskipun dijejer 1 juta anak di sini, 1 juta anak, di antara 1 juta anak itu ada kita punya anak, suruh cari, pasti ketahuan. Ya, oh sana anaknya. Ada keraguan? Tidak ada keraguan. Bukan begitu lihat anak kecil, kayaknya ini anakku ya, tidak begitu kalau anak ya. Langsung ini anakku ini, ya anakku ini. Seperti itu Muhammad. Jadi yang bertanya, jadi yang dalam mimpi itu Ustaz Muhammad atau bukan? Saya bilang bukan. Kenapa kita bilang bukan? Karena kita bertanya sama saya. Kalau yang asli itu tidak akan bertanya gitu langsung. Karena seperti mengenal anak sendiri, tidak ragu-ragu. Ya, perhatikan anak sendiri, perhatikan anak. Ya, ini anak. Ya, ini anak. Anak ini lahir